Baik, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk materi kuliah hari ini adalah ada dua bagian, adalah evaluasi granul dan evaluasi tablet. Untuk evaluasi granul ini walaupun cuma ada 4 ya, tapi ini butuh penanaman prinsip dan pemahaman sehingga nanti pada saat praktikum itu lebih mudah untuk melaksanakannya karena sudah dapat ruhnya. Jadi sebagai catatan untuk perkuliahan kali ini benar-benar pembekalan untuk praktikum sehingga nanti terkait dengan prosedur kerja itu semua akan diberikan ketika praktikum ya. Nah, ini untuk penyamaan persepsi dulu. Sehingga pada saat perkuliahan ini yang nanti diberikan semua hal yang terkait dengan prinsip, mekanisme kerja alat, kemudian tujuan dari setiap evaluasi itu apa. Ini yang tadi saya bilang ruhnya. Nah, ini yang akan diberikan di saat perkuliahan sekarang. Gitu ya. Jadi sekali lagi memang tidak akan ada kalian temukan prosedur kerja di perkuliahan, nanti akan dapat di praktikum, tapi ini semua ada di buku ajar ya. Jadi buku ajar itu tidak hanya untuk teori, tapi juga untuk pegangan untuk praktikum. Juga sudah saya ini ya, kalau kalian lihat sudah saya berikan tautan untuk sumber-sumber pustaka yang digunakan terkait tidak hanya terkait dengan teknologi sediaan solida, tapi lebih umum lagi untuk keilmuan farmaseutika ya. Baik, untuk evaluasi tablet itu ada 7, uji keseragaman ukuran, sediaan, kekerasan, friksi dan viabilitas, waktu hancur, disolusi, dan terakhir adalah uji higrokopisitas dan organoleptis. Sebetulnya semua ini sudah ada videonya, tapi yang versi praktikum. Kalau kalian lihat di laman YouTube, channel YouTube yang TSS, ini sudah ada, cuma memang tidak saya tautkan karena untuk penafsiran hasil itu setelah ada FI6, itu ada beberapa hal yang diperbarui sehingga tidak saya tautkan untuk yang versi praktikum. Gitu ya. Baik. Kita mulai untuk yang evaluasi granul. Jadi penyamaan persepsinya tadi sudah disinggung. Yang akan kita bahas adalah prinsip dan tujuan, prinsip kerja alat dan prosedur evaluasi, tapi bukan prosedur yang sifatnya prosedur kerja ya. Karena ada hal-hal yang sifatnya memang dia prosedur, tapi ini menjadi prinsip untuk diutarakan terlebih dahulu. Yang terakhir adalah penafsiran hasil evaluasi dan nanti untuk bagian ini hanya sekilas saja karena memang ini posnya adalah di praktikum. Jadi nanti hanya sekedar dibahas, oh ini memenuhi persyaratan ataupun tidak. Ya, ini yang tadi saya maksud, jadi sudah saya tautkan di kuliah. Kait dengan semua literatur, pustaka, ya bentuknya digital, e-book, baik untuk farmaseutika secara umum, tidak hanya TSS, juga ada satu folder khusus saya buat itu adalah evaluasi granul dan evaluasi tablet gitu ya. Jadi nanti kalau kalian apoteker terutama ya, apoteker itu tuntutannya adalah ketika mendapat suatu studi kasus itu tuntutan minimal yang harus kalian kuasai, kalian tahu mencari sumber dari studi kasus itu kemana. Nah, itu yang jadi pegangan. Ya. Mulai dibiasakan dari sekarang. Oh, saya butuh evaluasi granul tablet. Oh, nyarinya di sini. Oh, saya butuh landasan pustaka terkait dengan suatu sediaan. Oh, adanya di sini. Begitu ya. Baik. Yang paling dekat adalah ini kebutuhan untuk praktikum nanti di laporan. Ada 4 tadi ya, masih diingat ya, ada sifat alir, ada uji kelembaban pertama, ada sifat alir, kemudian nanti ada tap density, ada granulometer. Nah, ini adalah uji evaluasi granul yang pertama, uji kelembaban. Baik,
Yang menjadi prinsip kenapa saya di sini menuliskan kata wajib untuk evaluasi uji kelembapan dilakukan pertama kali sebelum uji atau evaluasi ke granul yang lain. Ya, tadi ada 4. Ini tidak ada di literatur, di e-book tidak ada gitu ya, di pustaka-pustaka yang untuk farmaseutika tidak ada kata kelembaban itu wajib pertama. Jadi ini hanya saya saja, jadi tidak bisa disamakan atau digeneralisasi gitu ya. Kenapa saya memposisikan uji kelembaban sebagai uji yang pertama-tama dilakukan sebelum uji yang lain? Itu ada 2 lah ya, 2 alasan. Ini alasan ini saya buat karena alasan pengalaman saat di praktikum. Pertama, ketika kita melakukan proses pengujian yang lain, ketika memang uji kelembaban tidak diposisikan sebagai uji yang pertama kali dilakukan, apa yang terjadi? Misal kita sifat alir dulu nih, tidak melakukan uji kelembaban. Ternyata sifat alirnya buruk. Kenapa? Padahal kalau misalkan sebelum uji sifat alir ini dilakukan, kita melakukan uji kelembaban, kita langsung tahu nih, oh, sifat alirnya ternyata lebih besar dari 2%. Ini akan punya kecenderungan sifat alirnya pasti buruk, apalagi kalau sampai 10%, 5% ke atas, 5-10% gitu ya, ini kan pasti basah. Kalau namanya granul atau serbuk basah, ketika nanti diuji sifat alir, metodenya metode corong, gitu, ini mesti susah mengalir karena dia basah. Gitu ya. Jadi artinya bolak-balik kerjanya nanti. Ketika sifat alirnya didahulukan, didapat hasilnya buruk gitu ya. Padahal kita bisa tahu, wah ini apa? Kalau dilakukan uji kelembaban ini buruk karena memang masih basah. Gitu. Jadi memangkas atau mengefisienkan prosedur kerja sehingga kalian tidak bolak-balik. Dia melakukan sifat alir, balik lagi ke kelembaban, nanti setelah kelembaban yang memenuhi persyaratan uji sifat alir lagi, kan jadi 2 kali bolak-balik. Begitu ya. Itu alasan saya yang pertama. Yang kedua, ini alasan juga dilakukan untuk nanti metodenya kempa langsung. Kan kempa langsung, Pak, tidak ada proses pembasahan, kenapa harus dilakukan pengujian kelembaban juga? Kan kelembaban ini khasnya sebetulnya untuk granulasi basah. Kenapa? Karena granulasi basah ada proses pembasahan. Jangan lupa ya. Kemudian untuk memastikan dia memenuhi persyaratan, ada dilanjuti oleh proses pengeringan. Ingat lagi pertemuan kemarin ini liquid bridge, yang ini supaya dapat jembatan kristal yang solid bridge begitu. Nah, kempa langsung juga perlu dilakukan sebab ini melihat situasi di tempat penyimpanan kita ya, tempat penyimpanan bahan maksudnya. Ya kebetulan kondisi lab kita di lantai basement paling pojok itu lumayan lembab, walaupun kita sedang membuat kondisi supaya tempat penyimpanannya bagus, tapi tetap perlu kita lakukan proses pemeriksaan kelembaban. Kenapa? Beberapa kali pengalaman praktikum, bahan-bahan yang digunakan untuk kempa langsung sekalipun ternyata kalau diuji kelembabannya, ini yang tadi saya bilang, bisa sampai 5-10%. Gitu ya, karena penyimpanan tadi lembab. Jadi, tidak boleh hanya granulasi aja yang diuji kelembaban, kempa langsung pun harus dilakukan. Gitu ya. Baik, itu yang penjelasan yang pertama. Jadi tidak bolak-balik nanti. Nah, secara definisi itu kalian tinggal baca ya. Jadi apa yang dimaksud kelembaban? Ini yang jadi ininya adalah buku Voigt ya. Ini nanti bergantung dari spesifikasi alat. Kebetulan alat kelembaban yang kita punya itu proses pemanasannya sampai 120 derajat Celcius. Begitu ya. Nah, ini angka ini atau derajat suhu ini menunjukkan apa? Ini derajat di mana secara fisika air
itu berubah wujudnya menjadi gas atau dalam hal ini uap air. Ya, kan kalau dulu belajar di Farvis atau pengetahuan umum kita terkait dengan air mendidih itu kan di suhu 100 derajat Celcius. Ya, ketika suhu 100 derajat Celcius, kalau kalian lihat proses memasak nasi, memasak air, itu di suhu 100 derajat masih ada bentuk air, walaupun nanti sudah ada yang berbentuk uap. Nah, ini artinya 100 derajat itu belum memfasilitasi wujud air berubah semua menjadi wujud uap atau gas. Kapan itu bisa berubah semua? Ketika di atas 105 derajat. Kalau kalian lihat di farmakope terkait dengan sterilisasi menggunakan autoclave, itu suhunya 121 derajat Celcius. Ini suhu apa? Suhu ketika air berubah wujudnya semua menjadi uap, sehingga nanti yang menjadi pensterilnya adalah suhu yang 121 derajat ini adalah wujud uap dari air. Gitu ya. Baik. Jadi nanti berapa kandungan airnya itu dilihat dari bobot konstan antara sebelum dan sesudah. Ketika sebelum berapa, sesudah berapa dilakukan pemanasan sampai bobotnya konstan ini dalam satuan persen. Nah, tujuan dari pengujian ini apa? Ini yang tadi sudah disinggung di beberapa pertemuan sebelumnya juga. Ini untuk memfasilitasi transformasi jembatan kristalin dari liquid ya menjadi solid. Ketika masih basah, ini analoginya saya ulang lagi ya, saya sudah sering pakai. Ibarat kata semen dengan batu bata. Ya. Semen itu adalah pengikat yang kemudian diberikan pembasah yaitu air. Adukan semen kemudian disusun untuk menjadi pengikat antara bata-bata. Ketika masih basah, dinding atau tembok yang disusun oleh batu bata dan semen ini kesenggol dikit masih bisa ambruk, ya. Tapi ketika ini sudah kering, temboknya jadi kuat. Nah, itu adalah analogi saya terkait dengan pembentukan liquid bridge itu ketika masih basah, ya. Jadi pengikatnya berfungsi sebagai lem itu ketika diberikan agen pembasah. Kemudian ketika kita ingin memastikan jembatannya itu jadi, jembatan kristalinnya, kita harus memastikan airnya seset begitu ya, kering sesuai nanti persyaratan supaya terbentuk jembatan kristalin yang padat. Jadi nanti temboknya kuat, disenggol tidak rubuh. Nah, kemudian yang berikutnya sifat alir buruk otomatis kalau dia basah. Yang paling menjadi pertimbangan ketika proses manufaktur itu nanti cepal nempel ya, nempel di dinding die, ini juga sudah dijelaskan di pertemuan sebelumnya, ataupun di punch. Nah, itu kan kayak cincin gini Mbak, Mas, kalau dilihat dari atas ya. Nah, ini ada lubang, lubang di sini nanti yang menjadi ruang kempak. Nah, ini nanti si tabletnya kalau dilihat dari samping begini ya, dipotong begitu. Nah, nanti kalau dia basah, dalam hal ini basahnya ada lemnya ya, bukan basah karena tidak ada pengikat gitu. Ini bisa nempel, tabletnya tidak bisa keluar. Ya, nempel ke sini. Makanya harus pakai anti lengket. Ini tugasnya lubrikan. Atau nempel nanti di pans atas ke potek begitu ya. Nah, nyangkut di sini, di bagian sini atau sini, itu juga jadi masalah ketika masaknya masih basah. Yang terakhir, kita semua sebagai formulator paham kalau yang namanya air itu adalah media pertumbuhan mikroba yang baik. Sehingga kalau misalkan kandungan airnya tinggi, tabletnya bisa jamuran nanti. Lanjut, ini alat yang digunakan untuk uji kelembaban. Nama alatnya saya tuliskan di setiap slide. Jadi nanti ketika membuat proposal, membuat jurnal atau laporan praktikum, itu kalian
cantumkan namanya ya. Nama alatnya apa, untuk uji apa. Alat ini namanya moisture analytical balance. Ada 3 kata ya. Yang namanya nama itu pasti mencerminkan apa menggambarkan siapa yang dikasih nama. Ini ada satu yang belum aktif, kameranya sedang ada keperluan, Mbak. Mbak siapa? Mbak Sofi ya? Mbak Sofi ada di tempat? Bapak maaf, kameranya ada gangguan. Ya, baik. Lanjut, moisture adalah kelembaban, analytical balance ini adalah neraca analitik, ya. Balance itu analitik. Artinya, untuk alat yang namanya moisture analytical balance, ada juga yang namanya moisture tester, moisture balance, begitu ya, macam-macam. Saya ambil yang komplit begitu. Moisture kelembaban, analytical balance, neraca analitikal. Artinya apa? Artinya alat ini punya kemampuan dari belakang dulu untuk menimbang secara analitik, ya, timbangan analitik. Kan kalau kalian lihat di proses mungkin sudah kalian pernah mengalami kuliah offline ya, atau angkatan kalian pernah offline kan ya? Pernah ya, 2020 yang belum pernah ya. Nah, 2020 yang belum pernah offline ya, kan pasti pernah ini ya, pernah menggunakan alat ini. Analytical balance itu kan timbangan analitik. Nah, ada kata moisture-nya di depan. Jadi, alat ini punya kemampuan menimbang secara analitik. Yang ditimbang apa? Bobot. Yang dilihat apa? Yang dilihat adalah perubahan antara bobot awal dengan bobot akhir. Prinsip kerjanya bagaimana? Alat ini ketika nanti sampelnya dimasukkan, lagi-lagi prosedur kerjanya itu nanti sesuai yang ada di lab ya, karena setiap alat nanti ditempel di dekat alatnya di lab itu pasti ditempelkan prosedur melakukan operasional alatnya masing-masing. Bobot awal artinya ketika dia masih mengandung kandungan air, bobot akhir itu ketika kapan? Ketika bobotnya konstan. Konstan bagaimana? Ketika alat ini bekerja, alat ini akan melakukan proses pemanasan, ya. Proses pemanasannya tadi saya bilang untuk alat yang kita pakai di lab itu mereknya Mettler Toledo, ya. Alatnya itu kalau nanti kalian perhatikan pada saat operasional itu suhunya naik sampai 118 sampai 120 derajat Celcius. Jadi jangan sampai tangan kalian berada di atas. Kalau ini ditutup atas, kalau kalian lihat, ntar saya ganti warnanya. Kalau diperhatikan alat ini nih di sini ya, yang ini nih, ini lubang tempat uap keluar. Jadi ada lubang. Jadi jangan sampai ketika alat ini dilakukan di sini juga ada lubang. Tangan kalian berada di sekitar sini karena ini jauh lebih panas daripada air mendidih. Air mendidih itu cuma 100 derajat. Ini 120 ya, hati-hati sekali. Nah, ini tempat keluarnya uap. Supaya apa? Kalau uap tidak keluar, nanti uapnya berubah lagi jadi air, bobot kandungan airnya otomatis nanti terhitung lagi sebagai bobot. Jadi 120 derajat ini akan memaksa air yang wujudnya masih dalam bentuk cair tersembunyi, terkandung di setiap granul akibat proses pembasahan atau akibat kandungan air yang tersimpan terjebak ketika proses penyimpanan yang tidak sempurna, tidak baik begitu ya. Lembab udaranya dipaksa oleh suhu 120 derajat ini berubah wujudnya menjadi uap. Ketika menjadi gas, yang namanya gas, karakternya itu kan pasti menguap dan menekan ke segala arah, sehingga dia akan keluar dengan sendirinya melewati lubang yang di atas atau lubang yang di samping-samping ini. Gitu ya. Ketika air semua berhasil dirubah menjadi uap, otomatis bobotnya nanti berkurang. Karena ada yang penumpang yang tadi awal ikut, sekarang keluar. Gitu ya kan, awalnya itu ada bobot bahan dan penumpangnya ada yang lain yaitu air, itu terhitung di bobot awal.
Jadi bobot awal itu adalah bobot sampel plus bobot air yang ikut numpang. Ketika airnya berhasil dijadikan uap dan dia keluar, nah itu harapannya nanti kita dapat menghitung bobot bahannya saja, bobot sampel, ya. Kemudian nanti setelah dikurangi kita jadi tahu selisihnya itu adalah si air. Kenapa? Karena awal itu adalah sampel plus air, kemudian yang akhir adalah bobot bahannya saja. Jadi ketahuan nanti selisihnya dalam bentuk persen, nah itu adalah si air. Maaf sebentar ya. Ya baik, maaf ya itu tadi ada tamu. Jadi saya ingatkan untuk tidak berisik di bawah. Ya, kemudian itu prinsipnya alat ini akan langsung mengeluarkan hasil hitungan otomatis sendiri ya. Nanti langsung ketahuan persentasenya berapa, yang keluar itu adalah ini. Tafsiran hasilnya. Dilihat apakah memenuhi persyaratan atau tidak. Oh, masih 10%. Gitu. Artinya misal nih contoh ya, contoh. Obat awalnya 100 gram, saya pakai angka yang gampang, yang mudah. Tiba-tiba begitu selesai, bobotnya tinggal 90 gram. Artinya ini ada 10 gram penumpangnya, ini air. Begitu. Jadi kandungan airnya adalah 10%. Gitu ya. Jadi nanti dilihat kalau tidak memenuhi persyaratan, itu dilakukan proses pemanasan kembali sampai kita bisa memastikan selisih antara bobot awal dan bobot akhir atau kandungan airnya hanya 2-3%. Gitu ya. Baik. Kemudian untuk evaluasi berikutnya adalah sifat alir. Nah ini yang berapa kali diulang-ulang ketika kemarin melakukan proses kita membahas tentang serbuk, granul, formulasi, pembuatan. Nah, sifat alir ini menjadi penting, jangan lupa ketika proses pengisian. Ya, filling kan siklus stabilisasi cuma ada 3, jadi tidak mungkin kalian tidak hafal ya, tidak banyak soalnya. Proses pertama adalah filling, saya review lagi supaya nyantel begitu ya. Kemudian ada proses compression, setelah diisi diberi tekanan, yang terakhir ejection, proses pengeluaran. Nah, di proses pengisian inilah sifat alir betul-betul menjadi parameter utama baik tidaknya massa tablet kita menempati ruang. Ya, apakah nanti yang terisi ruang kempanya sedikit, banyak, atau tidak ada yang turun, itu betul-betul tanggung jawab sifat alir. Lagi juga saya ingatkan, siapa yang punya tugas memperbaiki sifat alir, kalau memang kurang, coba deh saya tanya supaya 2 arah. Mbak Alfi Israhmayani. Ya, Pak. Ya, siapa yang punya tugas memperbaiki sifat alir, membantu sifat alir menjadi lebih baik, Mbak? Siapa, Mbak? Hah? Ya, baik, Lidan. Glidan yang punya tanggung jawab memperbaiki sifat alir. Contohnya talkum. Ingat saja waktu dulu waktu masih kecil, kalau main serosot-serosotan ya di lantai, pakai kaos kaki, itu dibedakin dulu. Memang talkum punya kemampuan untuk memperbaiki sifat alir itu karena licin ya. Baik, ini dilakukan proses penjaminan dengan menambah glidan.
Untuk apa? Untuk sifat alirnya bagus, meluncurnya mudah. Selain nanti faktor lain yang memperbaiki sifat alir adalah bentuk dan ukuran partikel. Ya, kalau granul itu kan kita bisa jamin ukurannya seragam, bentuknya juga cenderung geometrisnya membulat. Jadi prinsipnya kita melihat atau menjamin nanti profilnya dia saat menempati ruang itu seperti apa. Kalau sifat alirnya sudah buruk, ya jangan repot-repot kita lakukan proses ini ya, proses pencetakan. Kenapa? Karena untuk menempati ruang saja ketika dilakukan sifat alir itu dia buruk. Artinya nanti kalau ini dipaksa naik mesin cetak, ada yang isinya sedikit, ada kadang tidak turun sama sekali. Nah, seperti itu. Artinya apa sih yang tadi saya lupa belum saya jelaskan? Evaluasi granul, evaluasi sediaan tablet, ini kayak gerbong kereta. Ya. Tadi yang pertama dilakukan proses uji kelembaban dulu. Artinya kalau ini belum lolos, jangan ke sifat alir. Ini kan sekarang sifat alir. Begitu ya. Kemudian selanjutnya ini bisa paralel. Ya, yang nanti tab density dengan granulometer. Tapi yang jadi ini adalah dari gerbong yang ini ke ini. Kalau uji evaluasi granulnya yang 4 tadi tidak lolos, jangan dipaksakan naik mesin cetak, dipaksa dicetak jadi tablet, Mbak, Mas. Itu nanti buang-buang, iya, buang-buang tenaga, buang-buang bahan. Sudah tahu sifat alirnya tidak baik, tidak bisa apa, sudah bisa diprediksi tidak bisa menempati ruang dengan maksimal. Dipaksa naik mesin cetak, apa yang terjadi? Ya itu tadi, tabletnya pendek, tabletnya tebal atau tidak ada yang turun. Dia masih basah, dipaksa naik mesin cetak, tabletnya nempel, seperti itu ya. Jadi tidak bisa loncat ke sini, kita melakukan proses pencetakan kalau evaluasi granulnya belum lolos semuanya. Jadi ini harus lulus, lolos, pas gitu ya kalau di industri. Lanjut. Jadi itu prinsipnya, tujuan sifat alir itu nanti kita mau melihat dia nih kemampuan menempati ruangnya bagaimana, aspek yang jadi pertimbangan gaya antar partikelnya adalah adhesif dan kohesif ya. Kalau dia terlalu tinggi adhesifnya antar partikel nanti nempel, kalau dia kohesifnya tinggi antar partikel misah. Nah, ini yang bagus. Tidak nempel ya. Kalau nempel itu yang terjadi apa? Ngegumpel-ngegumpel nanti. Begitu. Ada 3 metode. Yang pertama ya, untuk penetapan sifat alira bagus itu sebetulnya ada 3, tapi yang ini nanti akan terpisah penjelasannya ya. Ini nanti akan masuk di penjelasan uji kerapatan pemampatan. Nah, ini nanti dibahas sendiri. Yang nanti jadi sifat alir ini juga yang dilakukan di praktikum, nanti sifat alir cukup 2 yang ini, karena yang ini posnya ada di tempat yang berbeda. Pertama, melihat laju kecepatannya, dari mulai dia dibuka, kalau ini corong, gitu ya, nanti di sini tuh ada katup, nanti dibuka, kemudian massa yang tadi sudah kita masukkan di sini, mengucur semua sampai turun sempurna, tidak dikentlong-kentlong ya. Kadang kalau sifat alira buruk, kita harus bantu dikentlong-kentlong, diketuk-ketuk supaya dia turun, itu tidak boleh. Ya, kalaupun dia tidak bisa turun, biarkan saja, itu berarti hasilnya. Ada yang sampai sudah beberapa menit tidak turun, kenapa? Karena nyampol di sini. Nah, ini karena dia adhesivitasnya tinggi. Adhesif itu kan tarik-menarik beda jenis. Jadi antara besi dengan massa tabletnya itu ada tarik-menarik sehingga dia tidak mau turun gitu ya. Masih ada yang di bagian sini. Nah, yang bagus itu ngucur semua. Artinya gaya kohesifnya tinggi. Gaya kohesif itu gaya suka sesama jenisnya. Jadi dia tidak mau menerima orang lain. Ingat lagi farmasi fisika dulu ya. Nah, ini pasti turunnya mudah gitu. Nah, jadi pertama dilihat ketika dibuka berapa detik, berapa gram per detik dia turun. Kemudian nanti sudut yang terbentuknya berapa derajat, itu semua.
ada tafsirannya. Kita masuk di slide berikutnya yang nanti bisa membantu kita dalam proses penetapan ini memenuhi persyaratan atau tidak. Ini alatnya ya, tapi kita tidak punya yang secanggih ini. Tapi bagus juga yang kita punya ya. Secara prinsip atau kaidahnya masuk begitu. Ini penafsiran hasilnya ya. Jadi ada laju atau kecepatan, ada sifat alir. Setelah nanti dibuka berapa detik dia turun semua gitu. Berapa yang digunakan, berapa bobotnya begitu maksud saya, itu kalau yang standar adalah 10 gram. 10 gram masa tablet dimasukkan ke sini, nanti dilihat berapa yang dibutuhkan untuk dia bisa turun semua. Yang sangat bagus itu kalau dia lebih besar daripada 10 detik. Sebentar. Ya. Nah, jadi nanti dilihat yang bagus itu adalah sesuai yang ada di tabel penafsiran hasil. Jadi kalau misalkan dia per gramnya misalkan 10 gram turun 10 detik. Artinya ini kan 1 gram 1 detik ya kalau diambil begini. Ini kan diambil coret. Nah, ini dilihat, tinggal dilihat. Ini masuk di mana? Kalau misalkan 1 gram per detik, itu posisinya ada di kurang dari sini ya, berarti dia sangat buruk. Kalau misalkan dia lebih besar daripada 10, misalkan kalau 10 itu berarti 10 gram turun 1 detik, langsung turun semua. Itu kan berarti dia 10 gram per detik. Nah, berarti dia memenuhi penafsiran hasil yang sangat baik. Begitu caranya ya, Mbak Mas ya. Jadi nanti lihat bobotnya berapa, 10 gram misalkan. Turunnya berapa detik. Tinggal dibagi saja, oh turunnya butuh waktu 5 detik, berarti ini kan 2 gram per detik. Tinggal lihat tafsiran hasilnya seperti apa. Masuk ada di posisi yang mana. Kemudian untuk sifat alir, itu laju alir. Untuk sudut baring, ini masih dalam penetapan dia memenuhi persyaratan uji sifat alir atau tidak, itu dilihat dari sudutnya. Jadi nanti ruahan yang terbentuk itu akan berbentuk ruahan seperti gunung ya, segitiga begini, pakai rumus tangensial. Ini jangan lupa jari-jari itu berarti setengah lingkaran. Yang sering ketika nanti keliru di ujian, kan ini bagaimana cara ini tahu Pak? Ini jadi ini walaupun teknisnya nanti ada di praktikum, tapi ini yang tadi saya bilang prosedurnya yang sifatnya prinsip supaya jadi paham, itu harus dijelaskan. Jadi nanti di bagian alas bawah, alat yang kita lakukan itu kalian pakai milimeter blok, Pak, Mas. Milimeter blok, jadi nanti ketika ruahannya tumpah, berbentuk gundukan begitu ya, kan dia kalau dilihat dari atas dia ada melingkar gitu, pucut ya. Nah, dikasih titik di sini, paling ujung di sini 4 titik gitu ya. Dikasih titik. Nah, kalau sudah dikasih titik, nanti di sebelah sini untuk mengukur tinggi kalian pakai mistar. Pakai mistar di sini. Nah, ini hati-hati. Pakai mistar lagi satu lagi di sini. Dia posisinya ada di mana? Jangan sampai dia tertendet atau tertekan. Kalau dia ketekan nanti si puncaknya ini jadi ketendet, jadi turun 1 senti atau beberapa mili itu nanti jadi keliru ya. Jadi lihat saya sebentar. Jadi misalkan ini alasnya begitu ya. Jadi nanti kalau ada ruahan, ada gundukan begini, jadi nanti kalian taruh posisi mistarnya berdiri, ini alasnya. Nah, nanti mistar yang satunya kalian posisikan begini. Pelan-pelan, yang penting dia bisa diestimasi. Oh, ini jatuhnya di 10 cm, di 5 cm. Nah, itu maksud saya ya. Jadi nanti ini pakai mistar, dilihat berapa senti, dapat yang tinggi. Nih. Kemudian untuk
jari-jari, sekali lagi jari-jari, bukan diameter. Kenapa? Karena saat menghitung kalian tuh dapatnya diameter. Jadi nanti dititikin di ujung sini, di sini ada 4 titik, kemudian kalian tumpahkan, masukkan lagi sampelnya, baru dihitung di garis, di mistar. Ini ke sini berapa, ini ke sini berapa, dicari rata-ratanya, dapat diameter, kemudian bagi 2. Ya kan dari jari itu adalah setengah dari diameter ya. Masukkan ke kalkulator rumus tangensial, itu nanti dianti tangenkan, kalian akan dapat sudut baringnya berapa. Ya. Cocokkan yang mana yang termaksud hasil punya kita, apakah bagus, sangat bagus, atau bahkan sangat buruk. Gitu. Dilihat semakin tinggi itu semakin buruk. Kenapa? Karena kayak misalkan tinggi begini ya, karena dia semakin sulit untuk mengalir, tertahan. Tapi kalau dia baik, dia pasti ngucur terus, pasti akan landai. Tidak tertahan, ngegruntul terus ya. Baik. Itu untuk sifat alir. Ini ada di sini Mbak Mas ya. Untuk referensinya. Semua pustaka sudah saya unggah di laman e-kuliah, jadi kalian bisa unduh. Lihat aslinya dalam bahasa Inggrisnya, kalau bisa ya, jangan alergi dengan bahasa Inggris, karena tuntutan nanti ketika kalian apoteker, itu mulai kerasa tuh kakak-kakaknya yang sekarang sedang apoteker angkatan pertama ya. Ketika mulai ketemu dengan praktisi di Sari, tolong cari jurnal ini, tolong ambil referensinya. Ternyata semua bahasa Inggris. Nah, itu akhirnya kerasa. Makanya di apoteker itu ada syarat TOEFL, itu artinya betul-betul dinilai kalian bahasa Inggrisnya seperti apa. Lanjut, uji distribusi ukuran partikel. Tujuannya, ini bisa dibaca ya, saya menjelaskan yang prinsip. Itu kita mau membuat dulu, kan kita tidak bisa memutuskan kalau kita tidak punya data olahan. Ya, kita akan membuat, tujuannya kita membuat kurva distribusi normal. Apa itu kurva distribusi normal? Nanti saya jelaskan, ini ada di keilmuan statistik ya. Ukuran partikel granul yang kita buat, nah itu yang mau kita lihat. Ukurannya bagaimana, normal atau tidak. Begitu ya. Nah, analisisnya untuk melihat apa? Ini Mbak, Mas, bisa dilihat nih. Tolong saya diperhatikan ininya. Kurva distribusi. Ini kan partikel diameter atau diameter partikel. Ini menunjukkan apa sih? Ini nanti diwakili parameternya adalah ukuran mesh. Ayakan. Otomatis yang di tengah ini adalah ukuran granul yang kita inginkan. Yang kita inginkan ukuran granulnya berapa. Ini nanti terserah pertimbangan dari formulator, analisis pertimbangannya. Kalau kalian lihat, granul, sediaan granul yang ada di pasaran, ya banyak mereknya ya, seperti sediaan effervescent ada yang granul, ada yang kopi pakai granul, bentuk granul. Itu beda-beda Mbak Mas. Granul ada yang lebih kecil, ada yang lebih besar. Itu artinya nanti pertimbangan formulatornya seperti apa. Nah, yang kita inginkan itu posisinya nanti ada yang di sini, ada di tengah sini. Ya, ini di mesh nomor berapa? Ada di farmakope. Biasanya di 4, 60, 80 udah mulai granulnya agak-agak halus ya. Biasanya di sini nih, 4, ukuran mesh 40, 60. Ini ukuran granul. Nah, itu nanti memposisikannya seperti itu. Jadi nanti ini ke sana ukuran meshnya semakin besar. Jadi nanti akan ada sebaran ukuran yang sebelah sini ini lebih besar daripada ukuran granul. Ke sini kan makin halus, ini lebih halus daripada ukuran granul. Ini makanya saya tulis ya. Kurva distribusi akan melihat seperti ini. Prinsipnya apa? Kita mau tahu nanti bentuk grafiknya seperti apa. Apa jangan-jangan bentuknya di posisi mesh yang kita inginkan, ukuran 40-60 ini malah sedikit lebih besar yang kayak di sini. Ini artinya apa? Kan kalau di sini masih
daerah sini kan masih ukuran granul yang lebih besar daripada granul yang kita inginkan. Posisinya ada di sini, artinya ukuran partikel yang lebih besar daripada ukuran granul yang kita inginkan itu besar banget. Jadi kalau misalkan nanti saya jelasin dipakai gambar alatnya supaya mudah ya. Prinsipnya aja dulu. Kalau misalkan seperti ini, artinya di posisi yang granul yang kita inginkan di sini ini rendah. Jadi nanti ukuran granul yang kita inginkan kita tidak dapat, malah dapat ukuran yang lebih besar daripada ukuran granul yang tidak kita inginkan. Atau ada dua sebaran seperti ini. Nah, ini prinsip dari ukuran kurva distribusi ukuran partikel untuk melihat sebarannya yang mana. Ini distribusi normal. Jadi nanti kalau kalian buat, dapat hasilnya, kalian buat kurva distribusinya harus yang seperti ini dapatnya. Ya, di mana posisi ukuran granul yang kita inginkan ini menempati posisi atau komposisi yang paling banyak di antara yang lain. Lah, kalau yang ini Pak kan bukan sesuai yang kita inginkan, kenapa perlu ada? Kenapa perlu ada atau masih memfasilitasi ukuran partikel yang lebih besar dan lebih kecil daripada ukuran granul yang kita inginkan? Itu juga nanti akan dibahas di slide selanjutnya. Ini kita mau melihat, kita juga memvalidasi prosedur formula yang kita buat. Nanti lebih banyak yang mana? Jangan-jangan lebih banyak yang halus. Artinya apa? Serbuk kita tidak jadi granul. Proses granulasinya salah atau belum tepat. Ya, proses granulasi entah GB ataupun GK-nya. Proses penambahan pengikat terutama. Gitu. Jembatan kristalinnya. Jadi granulnya niatnya bikin granul jadinya masih serbuk. Nah, nanti pasti ininya besarnya ke sini, yang ininya landai. Ini bukti kalau lebih banyak yang serbuk. Itu validasi prosedur atau bahkan formula kita juga masih perlu dievaluasi. Yang terakhir itu kita mau melihat profil. Profil kemampuan apa? Kemampuan nanti pada saat proses pengempaan. Gitu. Ketika nanti dia rearrangement atau repacking, ketika dia sudah berhasil masuk, kan sifat alir sudah tadi, dia berhasil masuk menempati ruang keempat. Proses filling. Habis filling itu kan dia diberikan tekanan. Diberikan tekanan, compression, kemudian dia menyusun dirinya sendiri, merapatkan diri, mengatur posisi, begitu ya. Nah, ini yang nanti bisa kita prediksi profilnya. Kalau misalkan serbuk halus semua, kita udah bisa prediksi dari awal akan jadi tablet seperti apa. Kalau hanya granul saja tidak ada yang halus akan jadi seperti apa. Kalau lebih banyak yang besar akan jadi seperti apa. Itu semua tujuannya dijelaskan ada di sini. Saya loncat dulu. Nah, ini ya. Ini gambarannya Mbak Mas. Kalau ukurannya tadi tidak memfasilitasi ukuran yang lebih halus dan tidak memfasilitasi ukuran yang lebih besar, akan ada rongga seperti ini, keburu nyangkut dia. Tapi kalau misalkan kita memfasilitasi yang halus, ini nanti ketika melakukan proses rearrangement, dia bisa mengisi ruang-ruang ini. Jadi tabletnya kompresibilitasnya bagus. Ya, ini kan kemampuan menempati ruang. Nah, begitu. Jadi kalau besar semua, jadinya seperti ini, akan jadi rongga. Tidak bisa turun lagi nih, sudah kompak. Gitu ya. Atau kalau misalkan dia ada yang besar dan kecil tapi tidak ada yang halus, kemampuan menempati ruang-ruang ini tidak terfasilitasi karena tidak ada pasukan yang serbuk atau yang halus, gitu ya. Baik, itu supaya nyambung dulu. Jadi saya agak loncat slide. Lanjut ke yang tadi dulu ya. Jadi ini tujuan yang pentingnya adalah melihat profil distribusi ukuran partikelnya. Ini juga yang menjadi landasan, tidak bisa utluk-utluk kita saya capek mau langsung cetak tablet saja. Nah, tadi jadinya kayak tadi kita tidak dapat profilnya tapi memaksakan diri untuk dilakukan proses pencetakan, malah nanti dapat tabletnya buruk, kita malah kerja 2 kali. Nah, ini bisa kalian gunakan sebagai referensi ya. Ini ada di buku ini, buku Auton. Ini kurva distribusi yang sebelah kiri, sebentar maaf.
Saya perhatikan dulu Mbak Mas. Ini ukuran mesh ya. Nomor mesh. Ini tadi saya bilang. Ini ukuran granul yang diinginkan lumayan kecil ya. Kalau misalkan kita menginginkan ukuran granul di biasanya 60 yang paling banyak, ukuran-ukuran granul lazim yang ini versi lab ya. Akan setiap setiap formulator punya analisisnya sendiri-sendiri. Ini yang kita gunakan di lab sebagai posisinya nanti ada di tengah, bagian tengah yang 60. Gitu. Nah, baik. Jadi nanti ini ukuran ayakan. Nah, kita hitung ada berapa ayakannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Makanya nanti posisi nomor 4 adalah posisi yang peak yang paling tinggi. Ini berarti yang diinginkan oleh formulatornya, granul saya akan ada di ukuran ini. Begitu, ya. Nah, sebarannya bisa dilihat. Ini yang paling tinggi, kemudian ke sini menurun. Ini yang paling tinggi, kemudian ke sana menurun. Tetap memfasilitasi ukuran yang halus, itu semakin tinggi ukuran nomor meshnya akan semakin halus pasti ya. Dan memfasilitasi juga yang besar-besar. Gitu. Ketentuannya bagaimana, Pak? Nah, ini dibaca ya, ini teorinya. Jadi distribusi normal itu adalah distribusi acak kontinu. Orang mengenal biasa juga dengan istilah distribusi Gauss. Penciriannya adalah bentuknya lonceng. Nah, ini ilmu statistiknya. Nah, kita bahas dari farmasinya. Sekali lagi prinsipnya seperti tadi. Lazimnya jadi nanti akan ada 7 ayakan. Lazim atau idealnya ya. Ada 7 ayakan. Posisinya supaya apa? Saya loncat lagi sebentar. Supaya memfasilitasi bentuk loncengnya. Bentuk peaknya nih kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya. Ini ini kan distribusi umum secara normal. Kalau alatnya sendiri itu tidak ada alat ayakan namanya granulometer. Granulometer yang muat sampai 10 ayakan setahu saya ya. Yang jadi standar pengujian-pengujian di lab ataupun di industri itu biasanya cuma sampai mampu menampung 8 ayakan gitu. Tapi yang kita lihat di sini adalah prinsipnya. Artinya ini posisikan sebagai ya nomor mesh atau nomor granul yang paling kita inginkan. Nanti ke sana tinggal turun, konstan aja naik turunnya. Baik. Ya ini konstan ya, naiknya 20, 20, 20, 20, 20, 20. Gitu. Jadi kalau kalian menentukan, saya mau ukuran mesh saya, ukuran granul saya adalah ukuran granul dari mesh nomor 60. Ya tinggal turun ke sana berapa per 20 per 20, ke sini ke 20, 20 seperti itu. Ya. Nanti alatnya yang punya kemampuan ayakannya tersusun berapa susun. Ini alat yang kita benar-benar sama yang kita punya di lab, cuma mampu atau cukup menampung 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ini penampung bukan ayakan, ini holder. Panci gitu. Nah, ini juga harus kita sesuaikan dengan kondisi yang tadi. Berarti kalau mau terbentuk lonceng, yang tengah itu kan ada di kisaran mana? Di sini otomatis. Jadi nanti loncengnya ujungnya ada 2, bukan 1. Karena posisi tengahnya ada, nah ini genap ya, bukan ganjil, ada di 3 dan 4. Nanti ke sana tinggal diturunkan konstan. Ke sini dinaikkan konstan. Naiknya 20-20 atau berapa. Ya, tidak boleh misalkan nomor meshnya berantakan, Mbak Mas. Dari 60 kucul-kucul ke 60 tiba-tiba ke 100 karena tidak ada yang 80-nya, tidak bisa begini. Nanti distribusi partikel, ukuran distribusi kurvanya
penyusunan kurva distribusi normalnya tidak akan baik kalau loncat-loncat. Yang ini ke sini 20, harusnya ke 80 karena tidak ada mes 80, loncat ke 100. Nah, ini tidak bisa. Hasilnya nanti tidak bagus ya. Nanti alat prinsipnya, bukan prosedur kerjanya, alat ini akan ditempati oleh sejumlah sejumlah massa granul, itu biasanya di 100 gram ya. Nanti ini alat ini akan bergetar, jadi prinsipnya itu agitasi mekanik ya. Nanti alat ini akan bergetar, akan mengayak, jadi nanti dari sini turun ke sini, turun ke sini, turun ke sini, terus sampai ke bawah. Yang dilihat apa? Nanti selesai alat ini beroperasi, ditimbang di setiap mes, ini berapa gram, ini berapa gram. Nah, data tadi itu dari sini nanti Mbak Mas, supaya bisa jadi grafik yang tadi. Gitu. Jadi nanti di akhir ini berarti otomatis adalah ukuran dari mesh yang jangan lupa. Yang tertampung di sini adalah ukuran mesh yang di atasnya. Nah, ini yang sering keliru, tolong saya diperhatikan. Misalkan, saya ulang ya. Misalkan ini mesh 20, ini mesh 40, ini mesh 60 dan seterusnya. Ketika nanti ada massa yang tertampung di mesh 40 kalian timbang, ini bukan, sekali lagi, ini bukan bobot, bukan ukuran dari mesh 40, tapi ini adalah ukuran dari mesh 20, Mbak, ya, karena ini kan ayakan. Jadi yang tertampung di 40 itu adalah bobot dari ukuran yang ini. Dan seterusnya, sehingga yang paling bawah ini adalah bobot dari mesh yang terakhir ini. Gitu. Sering kehilapan, yang tertampung di 40 adalah bobot mesh ukuran 40. Ya tidak, ini kan yang berhasil lewat dari mesh di atasnya, artinya yang tertampung di mesh 40 itu adalah ukuran dari mesh 20. Itu ya Mbak Mas ya, jangan sampai hilap. Awalnya dimasukkan 100, nanti dilihat ada tidak yang benar-benar tidak turun. Artinya kalau misalkan ini tadi adalah mesh 20, berarti ini ukuran dari siapa? Ukuran dari mesh yang memang tidak ada ya. Dia pasti lebih kecil daripada ya, di bawah 12 ini, 20 ini ada 18, 16 belasan gitu ya. Ini berapa, akhirnya kita bisa ngeplot tadi kurva distribusinya ya. Ini ukuran partikelnya berapa, ini bobotnya berapa. Ini bobot, ini nanti ukuran partikel dari ukuran mesh tadi. Kita akan bisa nanti dia ada di posisi yang mana. Tadi ini nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Seperti lonceng tidak bentuknya. Yang kita inginkan dia ada di sini lebih banyak gitu ya. Sisanya kalian tinggal hitung yang di sini berapa, yang di sini berapa. Jadi tetap butuh kita ukuran partikel yang lebih besar daripada ukuran granul yang kita inginkan, juga tetap butuh ukuran yang lebih halus, yang lebih besar. Angka ini tidak ada tafsiran hasil khusus terkait dengan ukuran distribusi ya. Angka ini saya ambil dari mana? Dari yang tadi, yang dari buku. Jadi sebelumnya sebentar. Nah ini ya. Ini dijumlah. Ini dijumlah. Gitu ya. Jadi nanti patokannya dari sana, acuannya. Jadi di 34 itu dijumlah tadi 72,8 dibulatkan jadi 73. Nah, sisanya tadi yang lebih kecil dan lebih besar daripada yang ada di tengah itu segini. Gitu. Lihat profilnya seperti apa ya. Jadi ini acuannya. Yang penting prinsipnya itu dia membentuk lonceng, kemudian nanti tiba-tiba Pak, saya di bagian tengahnya bisa mencapai sampai 80. Otomatis ini kan nanti ngikutin, berarti ini kanan kirinya misalkan 10,
Ini 10. Ya, bisa. Ini berarti mengikuti profil normal. Yang penting tidak seperti tadi. Besar di kiri, kanannya kosong, atau besar di kanan, kiri, besar di kanan, kirinya kosong, padahal yang diinginkan posisinya ada di tengah. Baik. Nah, ini tadi sudah disinggung, jadi harapan kita tidak seperti ini atau tidak seperti ini. Jadi tetap kita tetap harus memfasilitasi ukuran granul yang lebih halus dari ukuran granul yang kita ingin lebih besar dari sebelah sini, dan ini yang lebih halus daripada ukuran granul yang kita inginkan. Nah, ini tadi ya, kalau misalkan pakai corong, metode corong, ini bisa terjadi seperti ini, dia tidak. Ini alasan kenapa sifat alir, ini sekalian slide-nya numpang di sini. Kenapa alasan sifat alir metodenya corong, Mbak Mas, ya? Karena kalau metodenya bukan corong, ini ilustrasinya. Dia akan membentuk endapan di sini. Akan nyangkut sudut mati gitu ya. Kalau di sediaan cair, ini namanya volume terpindahkan. Jadi ketika kita membuat formula 60 mili, 60 mili ini harus keluar semuanya dari botol. Bisa dikeluarkan. Kenapa? Karena botol kan ada yang bentuknya begini, Mbak, Mas. Kalau dibuka begitu ya. Bagian bawahnya ada yang cembung begini. Pasti pernah lihat ya. Gitu. Nah, ini kalaupun ada yang nyangkut, ini harus dihitung. Ya. Kalaupun ada yang nyangkut tidak apa-apa, yang penting yang bisa dikeluarkan adalah 60 mili. Nah, sudut mati tadi, nah sama seperti ini konsepnya. Makanya tidak dibuat seperti itu untuk uji evaluasi sifat alir, dibuatnya corong supaya tidak terbentuk sudut mati sehingga bisa terpindahkan atau keluar semua. Baik. Lanjut, sudah jam 11. Ini uji yang terakhir yang panjang ya. Ini harus paham. Uji kerapatan pemampatan. Nah, nama alatnya tap density tester. Ini tuh apa sih? Ini mudah-mudahan di waktu setengah jam cukup. Ini yang benar-benar kalian harus paham. Kalau tidak paham hanya sekedar dihafal, kalian akan ketukar. Ya. BJ bahasa yang mungkin lebih awam atau lebih sering kita dengar itu sama. BJ itu sama juga dengan densitas, BJ sama juga dengan kerapatan, ini sinonim, orangnya BJ juga. Ya. Jadi, apa itu BJ? Kita dulu belajar dari mulai fisika dasar, BJ adalah bobot per volume. Nah, di FI itu diatur di lampiran 891. Perbandingan antara massa serbuk yang belum dimampatkan terhadap volume. Artinya belum dimampatkan kondisi awal, kondisi nyata. Ini ada suatu ruahan, ya, belum kita apa-apakan, kita hanya baru selesai membuat granul, kita masukkan ke suatu wadah, artinya masih ada rongga udara, belum dikasih tekanan, belum dikasih gaya apa-apa. Ini adalah BJ nyata atau BJ ruahan sama. Mau sebut ruahan, mau nyata, tapi saya sarankan kita lakukan penyamaan istilah, kita gunakan BJ nyata untuk selanjutnya. Tapi di sana, di luar sana, atau bahkan di farmakope itu nyebutnya ruahan, ya. Jadi samakan dulu frekuensinya. Kita akan menyebut BJ ruahan sebagai BJ nyata untuk selanjutnya. Ini masih ada rongga-rongga udara karena memang belum dimampatkan. Itu kondisi, itu BJ nyata, BJ yang nyatanya seperti itu. Nah, ini masih ada rongga udara. Jadi ada sampel plus rongga udara. Kenapa bobot per volume? Karena nanti kita media yang kita gunakan untuk pengujiannya itu pakai gelas volumetrik.
pakai gelas volumetrik, sehingga nanti pakai gelas ukur begitu, sehingga nanti data yang nanti terbuat itu nanti kan ini volume. Dia kemampuan dia menempati ruang berapa? Misalkan granul atau sampelnya 100 gram. Ini gelas 100 mili. Di tempat dimasukkan ke alat uji, tidak boleh sampai diketuk-ketuk, dipadatin, masukin biasa saja, ya. Tidak boleh. Kalau kondisi nyata itu tidak boleh kita berikan gaya apa-apa. Nah, nanti ini ketika dia masuk, artinya masih ada rongga udara. Kalau misalkan dia menempati ruang 100 mili, nah ini ada bobot nyata. Berarti 100 gram per 100 mili. Sama dengan 1 gram per mili. Ini bobot nyata dia. Ya, supaya dapat gambaran biasanya lebih mudah kalau dikasih angka. Nah, itu sudah ini bisa bentuknya, kemudian metodenya juga ada 3 yang kita pakai. Yang mana yang kita pakai nanti metode gelas ukur yang barusan disinggung. Di slide ini ada metode 2 ya. Itu menggunakan cawan dan ada yang menggunakan bejana pengukur. Yang kita pakai sesuai alat yang kita punya itu adalah metode 1. Baik, itu konsep dari BJ. Ini saya tidak panjang di prinsip dasar karena sudah dapat di farmasi fisika, dan nanti akan jauh lebih paham ketika sudah mulai penafsiran penerapannya. Jadi pahami lagi nih, saya tambahin di sini supaya tidak keliru. Kerapatan ya sama, densitas ya sama, bobot jenis ya sama. Itu juga. Ini adalah satuannya. Nah, kalian harus pahami tadi, dihapus di slide berikutnya ya. Ketika kita melakukan proses pengamatan, ini kan nanti bobot massa yang dimasukkan itu kan konstan ya. Kita tidak melakukan proses pengeluaran atau pengurangan massa sampel ketika proses pengujian. Artinya ini variabel tetap. Bobot akan selalu tetap. Dimasukkan 100 gram, tidak kita apa-apain sampai dia selesai, artinya bobotnya tidak akan berkurang, tidak akan bertambah, tetap 100 gram. Jadi pahami dulu yang nomor 2. Terus yang berubah apa? Tadi kemampuan menempati ruangan, volume. Ketika dia nyata, belum dikasih gaya apa-apa, 100 mili misalkan, ini nyata. Nanti alat ini kan dia, makanya tap density, dia mengetuk, dia naik turun, supaya apa? Dia seset turun ke bawah. Ketika nanti dikasih gaya, naik turun, ternyata dia susut, misalkan jadi 50 mili. Karena dia mampat. Nah, berarti nanti BJ berikutnya namanya BJ mampat. Kalau tadi BJ nyata, ya ini BJ mampat. Berarti BJ mampatnya bagaimana? 100 gram per 50 mili, artinya 2 gram per mili. Nah, yang saya maksud di sini mau jelaskan apa yang nomor 3. Jadi yang berubah itu tidak mungkin bobot. Yang berubah adalah volume. Itu Mbak Mas ya. Kalau dihafal, ketika jawab, dikasih soal, kok ternyata dia menjawabnya perubahan bobot. Berarti sudah dari awal dia tidak paham prinsip, tidak paham konsep. Dan ketika dimasukkan pengujian, bahannya tidak kita apa-apa, artinya bahannya tidak mungkin berkurang, tidak mungkin bertambah. Apalagi kalau nanti alatnya kan ditutup ya. Jadi yang bisa berubah itu apa? Ukuran volume, kemampuan dia memampat, kemampuan dia menempati ruang, kemampuan dia mengusir rongga udara. Diganti dengan posisi siapa? Posisi rearrangement tadi, serbuk-serbuk yang lebih halus, kemudian memposisikan diri terus turun ke bawah. Jadi bobot nyata adalah bobot sebelum pemampatan masih ada ruang udara. Ya, bobot per volume awal 100 gram per 100 mili. Kondisi dia belum turun 1 gram per mili. Bobot mampat sama 100 gram. Susut dia ternyata. Jadi 2 gram per mili. Ini kondisi, ini contoh cara angka
Ya, bobot sejati satu lagi. Nah, ini tadi yang saya maksud ketika kalian menghafal tidak paham, ditanya bobot nyata, bobot mampat, bobot sejati, lagi yang ini yang sering suka ketukar karena mirip-mirip. Nyata sama sejati kan kayak sinonim, Pak. Oh, beda, ya. Nyata itu yang tampak, sejati itu yang hakikat. Jadi sebenar-benarnya itu sejati. Siapa itu? Masih ingat piknometer Mbak Mas ya? Piknometer alatnya itu di sini ada katup, ada tutup yang nanti ditutup ini ada lubang udara. Kenapa dikatakan sejati? Pada saat pengukuran BJ sejati, piknometer ini kan ini kan nanti kita masukkan sampel. Ya. Kemudian dia konsepnya apa? Ini suspensi. Jadi kita bukan melarutkan, menambahkan media cair yang otomatis kan kalau suspensi tidak boleh yang melarutkan ya. Suspensi itu kan itu sediaan cair yang zat aktif padatannya tidak larut. Jadi kita tambahkan cairan yang tidak melarutkan zat aktifnya atau sampelnya, yaitu biasanya parafin liquid. Parafin liquid biasa yang dipakai. Jadi ketika nanti di sini ada sampel, saya gambarnya kayaknya ketiban ya. Anggap saja ini bulat gitu ya, di sini ada sampel. Di dalam sini kita masukkan cairan, parafin liquid, otomatis kan namanya cairan punya kemampuan menempati ruang jauh lebih baik ketimbang cuma diketuk-ketuk kayak tadi. Kalau diketuk-ketuk ketika dia sudah tidak bisa bergeser, padahal ada rongga udara, kan dia berhenti, tidak turun lagi. Nah, itu bedanya. Saya ulang ya. Kalau tap density yang tadi, PJ4, ketika diturunkan dia bisa sesat. Tapi yang terjadi apa? Ketika dia nanti kebentuknya kayak tadi yang seperti ini, dia udah kompak tidak bisa turun lagi, ini masih ada rongga udara. Tapi kalau dia diisi sama air itu kan bisa nerobos. Ya, antara ruangan-ruangan ini dia bisa isi. Makanya dikatakan sejati, itu betul-betul hanya sampel. Rongga udaranya diusir, ditempati oleh air. Kan nanti ada di sini ada lubang udara, sehingga nanti udara ketika rongga antar partikel yang sudah ditempati oleh air, oleh cairan, itu berupa bubble-bubble, nanti dia akan keluar lewat lubang ini. Sehingga ketika kita melakukan pengukuran pakai piknometer, itu betul-betul hanya sampel saja, tidak menghitung rongga udara. Karena udara diisi oleh cairan, nanti ketika terisi dia akan berupa bubble-bubble keluar. Jadi di sini benar-benar nanti bisa terhitung sejatinya. Kalau nyata kayak yang tadi, ya, karena tidak pakai air, ya udah dia menempati ruangnya berapa, tidak ada proses pengetukan, ya itu adalah nyatanya segitu. Jadi jauh banget, ya, jauh banget ininya, hakikatnya. Namanya mirip, tapi hakikatnya maknanya jauh sekali. Baik. Ini metode 1 ya, bukan IMAP. Nah, ini BJ4, BJ sejati itu kita pakai tap density, nanti piknometer BJ sejati itu kita pakai piknometer. Parameter yang diuji itu adalah nanti kalian timbang bobot sampelnya berapa, ketika dia belum diketuk baru dimasukkan ke gelas ukur itu volume nolnya berapa. Ketika selesai pengetukan dia setelah mampat susut jadi berapa mili, bisa diperolehlah BJ nyata, BJ mampat. Kalau ini mau pakai pikno sendiri beda ya. Setelah itu nyari apa lagi Pak? Mencari indeks kompresibilitas dan angka Hausner. Ini rumusnya. BJ mampat, BJ nyata dikali 100. Sebelum saya lanjut, tadi kita sudah punya contoh. Bobot 100 gram, V0, 100 mili, volume final, fotovolume akhir 550 mili. Berarti coba Mbak Nadifah, berapa Mbak
Mbak Nadifah, berapa Mbak yang ininya Mbak? Atau satu-satu, BJ4-nya berapa Mbak? Berapa BJ4-nya? 100 mili, Pak. 100 mili. BJ4 itu rumusnya apa Mbak? Oh, yang V akhir ya, Pak, ya, volume akhir. Ya. Kalau BJ itu hanya volume atau kan tadi sudah disinggung di awal. BJ itu apa? Bobot jenis, Pak. Ya, ini loh Mbak. Ini loh. Ini saya nulis apa nih Mbak? Baru berapa menit yang lalu. Jadi bobot jenis itu volume aja atau ada yang lain Mbak? Ada yang lain. Siapa itu yang lain? Ruang udaranya, Pak. Bukan, ini. Kamu fokus tidak? Masih Untuk belum kurang paham, Pak. Ya, baik. Belum pahamnya di mana? Ini kan pengetahuan dasar ya. Yang namanya kerapatan densitas itu satuannya gram per volume. Ya, kalau misalkan itu masih sulit untuk dicerna, sepertinya tingkat kalian harusnya ini ya sudah punya apa? Sudah punya ingatan bahwa bobot jenis itu setahu saya dari SMA sudah dikasih bahwa yang namanya bobot atau satuan gram per mili itu berarti gram itu adalah bobot, mili adalah volume. Ini pasti sudah tahu lah tingkat berapa, tingkat 3 yang mau tingkat 4. Coba deh, Mbak Hayakonia. Jadi BJ4-nya berapa per berapa, Mbak? Ini juga soalnya saya tadi udah ulang-ulang berkali-kali. Udah, Mbak? BJ4-nya 2 gram per mili, Pak. 2 gram per mili. BJ4. Rumusnya apa? Dari 100 gram per 50 mili. Iya, cuma gitu aja tadi Mbak Nadifah ya. Kan ini juga tadi udah saya tulis berkali-kali ya. Berarti 2 gram per mili. BJ sekalian Mbak. BJ nyatanya berapa Mbak? BJ nyatanya 1 gram per mili. Dirunut Mbak. Biar temennya yang lain yang belum paham ikut paham. 100 gram per Ya. 100 mili. Jadi 1 gram per mili. Ya, gitu ya. Ini Mbak yang tadi ya. Tuh, kan sama. Gitu ya. Baik, jadi BJ4 sudah dapat, BJ nyata sudah dapat. Coba lagi. Masnya coba. Kita mau sholat bentar lagi ya. Coba Mas Abdul Aziz. Langsung aja Mas. Yang nomor 5 hasilnya berapa? Mbak Mas yang lain ikut ngitung. BJ4 sudah ada angkanya. Nomor 5-nya berapa nih Mbak Mas? 50, Pak. 50. Coba dirunut Mas, Masnya supaya temennya yang ya. BJ4-nya 2 gram per mili, BJ nyatanya 1 gram per mili per 2. Jadi 2 diambil 1 per 2 dikali 100. Dikali 100. Berapa Mas? Iya. Jadi 50%, Pak. 50%. Sederhana itu simpel ya Mbak Mas ya. Untuk pemahaman konsep angka sisanya nanti ketika praktikum dapat berapa ngikutin aja. Ini apa? Ini profil kemampuan sampel saat akan dicetak. Siklus compression rearrangement yang tadi ya. Saya ulang gambarnya. Kan kondisinya kebayang langsung kita. Oh, ketika nanti dia akan ditempa, dia kemampuan menempati ruangnya 50%, susutnya. Jadi 50% yang tadi sisanya apa? Udara. Kan gitu. Penumpangnya yang lain sisanya udara. Karena berhasil dibuang. Awalnya 100 mili dia nempati. Nyatanya. Ya. Begitu dikasih gaya, jadi ketuk-ketuk, tinggal 50 mili. Jadi siapa? Ini udara yang tadi penumpang ikutan. Makanya BJ nyata itu adalah sampel plus rongga udara. BJ4, apakah tidak ada udaranya? Tidak bisa kita bilang. Tapi minimal. Makanya saya bilang bahasanya adalah minimal. Sebab
Kalau tidak ada rongga udara, itu biji sejati yang betul-betul udaranya diusir oleh cairan. Begitu Mbak, Mas ya. Baik, terakhir. Siapa? Ya, mau coba. Yang nomor 6 hasilnya berapa? Berapa? Mas Riza coba. Untuk B 2 gram per mili, 2. per BJ nyata 1 gram per mili, jadi hasilnya 2, Pak. Ya, baik. Nah, kita belum bicara penafsiran hasil ya, baru penyamaan persepsi, penjelasan konsep. Jadi ini tadi 50% dari contoh yang kita coba, kita kasih ini 2%, 2. Nah, 2,50 itu bagus atau tidak? Kita langsung deh. Loncat dulu aja ya ke sini. Ini pemahaman dari alatnya. Ini tabel tafsiran hasilnya. Yang ini persentase, kok melot-melot bentar. Ya, ini angka Hausner. Simak baik-baik konsep hakikatnya. Ini kita ambil angka yang paling kecil 1. Angka Hausner tadi Mas Riza apa berbanding apa? Hausner, Pak, BJ 4 per BJ nyata. Baik. Artinya apa sih rumus yang sederhana itu? Nah, itu kita ikro. Rumusnya tulisannya begini, kita ikro. Ini artinya apa? Ini sesudah diberikan gaya, ini sebelum diberikan gaya. Jadi angka Hausner, kan saya kemarin juga singgung. Rasio sempurna itu adalah 1. Rasio sempurna itu adalah 1. 100% itu rasio sempurna. Kenapa? Karena 100% adalah 100 per 100. 100 per 100 berapa? 1. Jadi semua rasio, kalian pahami baik-baik, ketika berbicara rasio, rasio sempurna itu pasti 1. Kalau lupa ininya, ingat aja angka 100% itu sempurna. 100 per 100, dapatnya berapa? 1. Maksud ini apa? Ini kondisi pembilang dan penyebut sama, itu rasio sempurna. BJ nyata sebelum diketuk dan sesudah diketuk, kalau mau rasionya sempurna, berarti harus sama. Jadi kalau mau dapat 1, sebelum diketuk 1, sesudah diketuk 1. Sebelum diketuk 2, sesudah diketuk 2. Ini nanti semuanya akan dapat 1. Hakikatnya apa? Hakikatnya, jadi yang paling bagus nanti hasil profil tabletnya ketika diberi pengempaan, dikasih tekanan atau compression, itu ketika, biar mudah lagi deh, saya kasih gambar. Awalnya 100 mili menempati ruang, dikasih ketukan sampai 1250 kali ketukan, dia tetap berada di 100 mili atau kurangnya sedikit, 99 mili. Cuma susut 1 mili, berarti apa? Ini bagus banget, Mbak. Kenapa? Nanti pasti hasilnya akan segini. Apalagi kalau tidak turun sama sekali, kan berarti artinya sama nanti antara sebelum dengan sesudah. Itu sama, kalau dia tidak turun. Nah, itu. Jadi kalau yang tadi gimana? Coba Mbak Anindita. Kalau yang tadi susutnya sampai 50%, itu tafsiran hasilnya gimana, Mbak? Kurang bagus. Ya, di sini posisinya yang mana? Kan sudah dikasih tabel ini, di tabel ini. Lihat Mbak yang mana. Yang ininya dulu. Kalau 50% posisinya dia yang mana? Yang bawah yang lebih dari 37. Iya, sangat buruk ya. Kenapa? Karena itu udara semua yang ikut. Jadi nanti kalau misalkan tablet, ini ruang keempat nih. Dipotong dari samping. Sebelum dikasih tekanan, dia penuh. 100 mili. Tapi karena isinya rongga udara, 50% yang udara, ketika dicetak nanti di tabletnya segini, Mbak, Mas. Nah, itu prinsip konsepnya. Sisanya setengah bagiannya 50% udara. Jadi kalau ini tidak dilakukan ujuk-ujuk saya mau langsung cetak tablet aja kan, tidak mau repot-repot evaluasi granul. Gini jadinya nanti. Nah, yang bagus gimana? Tadi tidak ada perubahan atau susutnya sedikit.
Angka Hausner sebelum dan sesudahnya sama kalau mau hasilnya 1. Jadi sebelum dikasih tekanan itu sepenuh ini, anggap saja ini volumeter, gelas ukurnya, si ruang keempat. Dikasih tekanan pun sama, tetap segini. Nah, itu yang paling bagus. Artinya angka persen kompresibilitasnya hasilnya 1. Kapan itu didapat hasil 1? Cobain aja sama kalian. Kalau misalkan selisihnya itu kalau misalkan mau dapat 1% itu kan berarti selisihnya cuma 0,1 ya. 0,01. Ini kalau dikali 100 karena tadi rumusnya ada pembagian dikali 100, kalau mau dapatnya 1% itu kan berarti hasilnya yang sebelah sini harus hasilnya segini, nih kecil sekali. Gitu ya. Jadi linier. Mau dilihat dari persentase kompresibilitas ataupun angka Hausner, kelihatannya angkanya beda. Ya. Kan yang angkanya beda, yang ini persentasenya puluhan, ini kok cuma 1-1, tapi prinsipnya sama kaidahnya. Jadi yang paling bagus ketika tidak turun sama sekali atau ketika nanti kalian dapat hitungan, coba aja nanti kalian hitung volume awalnya, coba kalian hitung ya. Volume awalnya segini, volume akhirnya 99 mili. Coba hitung di 1 menit aja. Berapa persen kompresibilitasnya? Bobotnya sama. Coba Mbak, yang jarang saya tanya siapa ya? Mbak Sofi sudah hidup kameranya. Coba Mbak. 0,01 Pak. Berapa? 1,01. Iya, 1,01. Nah, itu bukti tadi ya. Jadi awalnya 100 cuma turun 1 mili. Atau kalau di Hausner bahkan tidak turun sama sekali. Jadi linier. Angka di sini dengan angka di sini linier walaupun 1% ya 1, cuma berkisar 1 sampai 1,6. Baik. Selesai, sudah, kita kembali ke yang tadi dulu, prinsip yang saya loncatin, prinsip alatnya. Jadi alat ini nanti naik turun, Mbak. Bisa naik turunnya bagaimana? Saya loncat lagi dulu deh. Nah ini ya. Ini ada kayak semacam ini, gajlugan gitu ya. Jadi nanti dia muter, ketika ketemu nih posisi sebelah sini. Muter, ketika nanti ketemu tuas ini dia akan ngegajluk. Jadi nanti dia naik turun. Gitu ya, diketuk seperti itu. Jadi nanti volume awal berapa, volume akhir berapa, sehingga tadi sudah dijelaskan ini yang tersisa adalah rongga udara. Nah, ini ada gajlukan ini ya, ada apa? Ya, ada yang muncul seperti itu sehingga nanti ketika dia berputar gajluk ketika kayak polisi tidur begitu ya. Baik, ini skema alatnya. Prinsip alat ini adalah memberi gaya supaya sampel itu memampat. Namanya juga uji kerapatan pemampatan tadi ya. Kerapatan ketika diberikan gaya apa? Gaya supaya dia mampat. Dengan cara pengetukan, ini mekanik, kita ingin apa? Lagi-lagi ingin melihat kemampuan dia melakukan rearrangement atau repacking dalam menempati ruang. Kalau tadi belum secara eksplisit dijelaskan, alat yang kita pakai ini standar USP ya. Alatnya sama dengan yang kita punya. Itu pengetukan yang dilakukan alat ini 500 dan 1250. Alat ini pengujian dikatakan berjalan selesai bagaimana? Misalkan di 500 kalian dapat volume. Ya, tetap lakukan proses perhitungan pengetukan 1250-nya kali. Kalau misalkan tidak lagi ada susut, artinya volumenya tetap di sini 50 mili, diketuk segini tetap 50 mili, ya berarti nanti data yang dipakai adalah yang ini. Berarti ini konstan, tidak lagi ada udaranya yang bisa dikeluarkan, sudah mampat gitu. Tapi ketika nanti di volume di pengetukan 500 kali volumenya 50 ternyata diketuk lagi sampai 1200, ditambahkan 750 lagi ya berarti ya, 750. Jadi bukan diulang dari nol, dari sini nambah sampai ke 500, dari sini ke 1000
250 berarti nambah 750 ketukan lagi. Ternyata masih susut. Susut jadi 40 mili. Berarti volume airnya yang ini. Ini prinsipnya. Ya, bukan yang ini. Di mana dia diketukan tidak turun lagi. Alat ini betul memang dia akan menghasilkan angka secara otomatis. Jadi alat ini Mbak Mas, nanti kalian tetap memasukkan data bobot, data volume awal, data volume akhir, ini tetap kalian lakukan secara manual. Alat ini tidak bisa melihat soalnya ya, oh ini susutnya jadi segini. Tapi nanti ini otomatis akan keluar perhitungan nanti BJ nyata berapa, alat ini langsung menghitung BJ manfaat berapa, alat ini otomatis akan mengeluarkan angka indeks persentase pemanfaatan berapa, angka Hausner berapa, otomatis angka ini langsung memberitahu. Ya, jadi kalian akurkan dengan apa? Dengan yang ini, perhitungan manualnya. Kalian akurkan, oh sama yang alat hitung dengan yang saya dapat. Gitu ya. Selesai Mbak Mas. Jadi ini tadi hanya skema, ini tadi sudah. Nah, sisanya kalian tinggal baca terkait dengan prosedur alat itu lengkap insya Allah di buku aja. Bahkan kalau ada yang ingin ditanyakan, jadi kalau saya resume lagi, ini adalah uji pemanfaatan untuk melihat profil ya, profil. Jadi saya resume, profil ketika nanti massa granul atau massa tablet yang kita buat, ini menempati ruangnya seperti apa. Ini bahasa lainnya adalah profil compression. Nah ini yang tadi saya belum highlight ya, tapi sudah saya buat. Profil kompresinya bagaimana? Dia ketika ditekan blebes gitu ya, oh tinggal setengah, karena udaranya ternyata 50%, atau diberi tekanan, dia langsung mampat. Nanti hubungannya sama apa? Kalau kita punya profil ini ketika kita bisa tahu angka Hausnernya, anggap saja angka Hausnernya 1 artinya, atau kompresibilitasnya 1%-an sama. Artinya jangan beri tekanan tinggi-tinggi, alatnya jangan memberikan tekanan yang tinggi ke massa yang profilnya seperti ini. Kalau tidak nanti tabletnya tidak bisa dikeluarin Mbak Mas, mampet sekali ya, keras malah nanti. Udah mah dia tanpa gaya yang berat cuma diketuk-ketuk aja bisa mampat, segini baiknya dikasih tekanan tinggi. Nah itu jadi profil ini juga nanti menentukan apa? Kita menyeting tekanan pembobotan kepada massa seperti apa itu dari profil ini. Lanjut, 2 menit lagi mau setengah 12. Yang berikutnya adalah uji granulometri, nama metodenya alatnya granulometer ini untuk melihat profilnya supaya apa? Nah ini kita menghindari gambar yang ini ya, tidak ada rongga, udara antar partikel diisi sampai kecil-kecil atau bahkan seperti ini ya. Kalau terlalu besar-besar itu nanti bisa ada lubang. Sebelumnya adalah sifat alir ini untuk melihat profil filling di hopper. Ketika nanti di hopper dia mengisi proses pengisiannya baik atau tidak, itu diwakilkan profil dari profil sifat alir. Yang terakhir adalah kelembaban. Ini profil apa sih yang mau ditengok atau mau ditunjukkan dari sini? Selain dia punya efek terhadap manufaktur, profil yang dilihat dari sini adalah profil pembentukan granulnya terbentuk dengan baik atau tidak. Ini tidak saya tulis, jadi kalian tambahkan sendiri. Jadi bahasa sederhananya saya dari ini adalah apa? Untuk melihat profil granulasi yang kita buat atau profil granulnya. Kenapa? Karena kalau belum sampai memenuhi persyaratan, itu tidak akan bertransformasi menjadi solid bridge. Kita menginginkan granul yang kita buat itu bertransformasi dari yang liquid bridge menjadi solid bridge. Dari yang semennya basah dengan bata menjadi semennya kering menjadi dinding yang kuat. Analoginya seperti itu. Baik, itu penjelasan dari saya. Jadi nanti untuk yang evaluasi tablet akan diberikan videonya dari kelas yang lain. Ya, masih 1 menit untuk penutupan. Sudah habis waktu 11:30. Kita baca doa tutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma
Wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahaladzim. Mohon maaf pasti ada yang salah dan khilaf. Keduanya murni datang dari saya, yang baik dan benar mutlak milik Gusti Allah. Saya ataupun kalian yang paham itu tertuntut untuk memberikan, mensiarkan ilmu walaupun cuma satu huruf, ya tidak hanya ilmu agama. Itu insya Allah jadi sedekah buat kalian, juga buat teman-temannya. Yang benar itu semua milik Gusti Allah ya. Kita hanya diizinkan Allah untuk memberikan ilmu Allah yang maha luas dan maha dalam. Sampai bertemu di lain kesempatan. Jaga kesehatan. Salam buat keluarga. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Atur nuhun. Terima kasih, Pak. Ya, izin saya tutup ya.